Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Usi? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Nampaknya apa yang kamu katakan bahwa baik-baik saja, tetapi wajah kamu terlihat sedih. Sepertinya ada sesuatu dengan keadaan kamu yang sembunyikan. Hmm, nggak apa-apa kok, Bu. Oh, syukurlah kalau begitu. Sekarang kamu tinggal di mana, Mbak? Saya sekarang pindah kos, Bu. Oh ya, terus? Saya ngekos di Sungai Pinang, Bu, karena di sana tempatnya aman. Oh ya, emangnya tempat yang dulu kurang aman ya? Gimana ya, Bu? Tempat yang dulu menjadi tempat menyedihkan. Maksudnya menyedihkan bagaimana, Mbak? Hmm, Bingung, Bu. Mau cerita dari mana? Baiklah Mbak, ceritakan saja apa yang Mbak Usi alami. Saya siap kok untuk mendengarkannya. Terima kasih, Ibu. Bulan yang lalu saya pindah kos. Hmm. Karena tempat tinggal yang dulu terlalu banyak kenangan, Bu. Banyak kenangannya ya. Terus mengapa kamu bilang menjadi tempat yang menyedihkan? Iya, Bu. Justru ketika saya berada di tempat yang banyak kenangan, saya menjadi sedih, Bu. Ya, untungnya kamu sekarang sudah pindah kos ya. Jadi tidak sedih lagi. Kadang-kadang juga sedih, Bu, walaupun tidak berada di tempat itu lagi. Loh, emangnya ada apa dengan keadaan kamu, Mbak? Saya mau cerita, Bu. Tapi saya... Ya, Mbak Usi, silahkan saja. Saya senang hati kalau Mbak Usi cerita daripada Mbak Usi sedih berlarut-larut. Baiklah, Bu. Ya, Mbak, silahkan. Begini, Bu. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat down Hmm, karena saya kehilangan seseorang yang saya cintai. jadi ini yang membuat wajahmu terlihat sedih. Iya, Bu. Sebenarnya saya merasa kebingungan dengan kondisi pacar saya. Ada apa dengan pacar kamu? Gimana ya, Bu? Dibilang putus, tapi belum ada kata putus. Karena dia menghilang secara tiba-tiba. Saya sedih, Bu, keadaan yang seperti ini. Ya, Mbak Usi, saya merasakan apa yang Mbak rasakan juga. Lalu bagaimana, Mbak? Jadi gini, Bu. Saya udah lama pacaran sama dia. Hmm, Hampir 7 tahun. Dan rencananya dia mau ngajak nikah saya tahun depan. hmm. Entahlah tahun ini. Tahun yang menyedihkan bagi saya, Bu. Dia menghilang secara tiba-tiba. Tepat di bulan yang lalu, nomor WhatsApp dia tidak aktif, Bu. Hmm. Saya pernah menanyakan dengan teman-teman kerjanya juga. Tidak ada yang tahu, karena dia udah pindah kerja. Jadi saya bingung dengan sikap dia yang seperti itu. Oh ya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan ya, Mbak? Sepertinya iya, Bu. Entah ada apa dengan dia. Saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, Bu. Saya dapat merasakan bagaimana perasaan kamu, Mbak, menjalin hubungan selama 7 tahun dan mau menuju pernikahan. Tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar ya, Mbak? Ya, Bu. Saya sudah berjuang mencari-cari alamat dia, nomor kontak dia, dan media sosial dia, Bu. Semua akun tidak aktif. Saya khawatir dan cemas dengan hubungan saat ini. Apa yang sudah Mbak lakukan adalah usaha yang baik, walaupun belum ada jawaban atau hasilnya. Ya, Mbak, setidaknya Mbak sudah pernah berjuang untuk dia. Ya, Bu. Keluarga saya pun juga sudah mengetahui dengan keadaan hubungan kami, bahwa sedang tidak baik-baik saja, Bu. Iya Mbak, kalau keluarga sudah mengetahui, bagaimana pendapat mereka tentang hubungan Mbak? Mereka masih bertanya-tanya,
kenapa hal ini terjadi. Saya pun tidak mampu untuk menjelaskannya, Bu. Oh iya Mbak, sebaiknya sampaikan saja sejujur-jujurnya dengan keluarga Mbak bahwa kalian sudah tidak berkomunikasi lagi. Iya, Bu, nanti saya jelaskan jika keluarga saya menanyakan tentang hubungan kami. Saya sebenarnya merasa malu, Bu, karena batal menikah dengan dia. Malu dengan siapa Mbak? Dengan keluarga besar kami, Bu. Semuanya merestui hubungan kami. Tapi inilah yang terjadi. Ya Mbak Usi, hal ini yang membuat Mbak masih belum menerima keadaan yang sekarang ya? Ya, Bu. Padahal saya berusaha untuk melupakan dia, Bu. Sampai saya rela pindah kos. Karena kos yang dulu saya terbayang-bayang sosok dia. Karena dia sering ngantar makanan, antar jemput saya. Saya putus asa, Bu. Bingung, harus bagaimana lagi. Baiklah Mbak Usi, apa yang sudah kamu ceritakan bahwa Mbak masih belum move on dengan sosok dia, walaupun Mbak sudah melakukan berbagai cara untuk melupakan dia. Iya, Bu. Saya kehilangan semangat. Harus menerima kenyataan seperti ini. Orang yang saya kenal selama 7 tahun menjalin hubungan bersama saya. Dan pada akhirnya, saya gagal menikah dengan dia, Bu. Nggak perlu bingung dengan kejadian ini dan perasaan Mbak. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar ketika kita tak berjodoh dengan seseorang tersebut, karena Allah Maha membolak-balikan hati kita yang dulunya suka dan sayang, tiba-tiba berubah menjadi tidak suka, walaupun Mbak sudah cukup lama bersama dia dan gagal untuk menikah. Pastinya kita akan merasakan sakit dan patah hati yang sangat mendalam. Namun kembali lagi pada takdir Allah, bukankah seperti begitu Mbak? Ya, betul sekali, Bu. Saya kira akan bersama dia, Bu. Ternyata terjadi, saya kehilangan dia. Ya Mbak, apa yang sudah Mbak rencanakan ternyata belum tentu itu rencana Allah. Walaupun Mbak saat ini masih teringat tentang dia. Hal tersebut sebuah proses Mbak. Belajar untuk mengikhlaskan. Karena pada akhirnya kita akan berserah diri kepada Sang Pencipta. Manusia cuma bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Begitu Mbak? Baik, Bu. Saya mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Untuk tidak mengingatnya dan mengikhlaskannya. Walaupun itu perlu waktu yang sangat lama. Ya, perlu proses ya Mbak. Jadi Mbak sudah cukup untuk tidak bersedih lagi karena apabila Mbak yakin dengan takdir Allah, insya Allah suatu saat Mbak akan bahagia dengan orang yang tepat dan di waktu yang tepat juga. Mungkin ada sedikit cerita dari saya, bolehkah saya berbagi pengalaman Mbak? Boleh, Bu, silahkan. Nah, jadi sebenarnya apa yang sudah Mbak alami, saya juga pernah berada di posisi Mbak. Pada saat itu, saya merasa sulit untuk melupakan mantan saya. Saya tidak bisa menerima keputusan dia untuk menyudahi hubungan kami. Ketika itu, kami mau menikah juga. 10 hari menuju pernikahan, hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya. 90% sudah kami persiapkan untuk resepsi. Secara tiba-tiba dia pergi keluar kota dan membatalkan pernikahan kami. Pada saat itu, saya mengalami down, seperti Mbak Usi yang alami juga. Hari demi hari saya lewati dengan tangisan, karena tidak bisa menerima dengan keadaan seperti itu. Kemudian, 2 bulan sudah berlalu, saya mendapatkan kabar tentang mantan saya. Ternyata beliau meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Pada saat itu saya shock ketika saya sudah mulai bangkit untuk menghadapi hari-hari saya. Kemudian saya kembali berduka mendapat kabar buruk dari mantan saya. Setelah itu
Saya kembali merenungkan, seandainya saya sudah menjadi istrinya, saya akan jauh lebih sakit lagi karena ditinggal oleh suami. Saya tidak membayangkan kondisi saya waktu dulu menjadi seorang janda. Pada saat itulah saya bersyukur dengan keadaan saya sekarang. Takdir Allah jauh lebih indah. Saya hidup bahagia bersama suami saya dan anak-anak saya sekarang. Ini ternyata kita bisa mengambil hikmah di balik semua kejadian yang kita alami. Mungkin seperti itu, Mbak, cerita saya. Kita bisa belajar bersama-sama dalam menguatkan diri. Mendengar dari cerita Ibu, saya sekarang sudah lebih tenang. Setidaknya apa yang saya alami saat ini, Ibu sudah memberikan motivasi kepada saya bahwa ada hal yang jauh lebih baik untuk masa depan. Ya Mbak, gagal dalam percintaan tidak harus kita untuk putus asa dalam hidup. Justru kita belajar dari pengalaman yang gagal, agar kita bisa menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Betul Bu, walaupun bulan-bulan yang lalu saya galau dan patah hati, saat ini saya harus bangkit ya Bu. Semangat Mbak, move up dan Mbak harus yakin bahwa bisa melewati hari-hari Mbak dengan sendiri tanpa kehadiran dia. Siap Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ini. Sama-sama Mbak, kalau ada apa-apa nanti hubungi saja saya. Saya siap membantu Mbak. Baik Bu, saya senang hati bisa mengenal Ibu, memberikan support pada saya. Iya Mbak, saya selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin bercerita Mbak. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Bu. Mungkin cukup sampai di sini aja Bu, saya izin pamit dulu. Iya Mbak Usi, sama-sama hati-hati ya, semangat kerja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.